Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhartina dengan NIM 2320203886202010. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya terkait materi barisan dan limit barisan pada mata kuliah analisis real. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai barisan dan operasi pada barisan. Jadi perlu diingat kembali, jika F fungsi dari A ke B, maka A merupakan domain dari F dan B merupakan kodomain dari F. Nah, jadi kalimat ini menyatakan bahwa terdapat suatu fungsi yang memetakan setiap anggota himpunan A ke satu anggota himpunan B, di mana A ini merupakan himpunan asal dan B-nya ini merupakan himpunan tujuan. Jadi setiap elemen di A itu memiliki pasangan di elemen di B. Nah, domain itu merupakan daerah himpunan semua nilai yang boleh dimasukkan ke fungsi. Sedangkan kodomain merupakan himpunan tujuan yang mungkin menjadi hasil dari fungsi. Selanjutnya, daerah hasil atau range dari F adalah Fx, anggota B, dan X-nya itu anggota A. Nah, jadi range ini merupakan hasil yang benar-benar diperoleh dari fungsi. Kalau kodomain tadi semua kemungkinan hasil, sedangkan range ini hasil yang benar-benar muncul. Nah, jika A ke B, maka banyak cara untuk menyajikan fungsi F tersebut. Salah satunya adalah sebagai berikut, yaitu F sama dengan A, FA, di mana A ini elemen A. Jadi fungsi dapat ditulis sebagai kumpulan pasangan yang berurutan. Pasangannya itu terdiri dari elemen domain dan hasil pemetaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke contohnya. Di sini diberikan contoh di mana F, A menuju A ke B. Nah, jika A sama dengan himpunan ABC dan B ini merupakan bilangan real dengan FA sama dengan 7, FB-nya sama dengan min 5, dan FC-nya sama dengan 11, maka F sama dengan himpunan A, 7, B, min 5, C, 11. Nah, sama dengan himpunan C, 11, A, 7, dan B, min 5. Selanjutnya, contoh kedua. Jika A sama dengan N atau bilangan asli dan B sama dengan bilangan real dan Fx sama dengan 2x dikurang 5, maka kita substitusikan nilainya. Di mana ketika X-nya sama dengan 1, ia menghasilkan min 3, X sama dengan 2, ia menghasilkan min 1, X sama dengan 3 yang menghasilkan 1, X sama dengan 4 menghasilkan 3, hingga ke N, 2N dikurang 5. Sehingga kita memperoleh barisan min 3, min 1, 1, 4, hingga 2N dikurang 5. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai barisan bilangan real. Nah, jadi terdapat sebuah definisi, barisan pada himpunan S merupakan suatu fungsi dari N, di mana anggota himpunannya itu terdiri dari 1, 2, 3 ke S. Nah, artinya, barisan ini sebenarnya fungsi khusus. Inputnya itu selalu nomor urut. Nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan outputnya itu anggota himpunan S. Nah, jadi setiap suku itu memiliki nomor urut. Kemudian, definisi yang kedua, barisan bilangan real adalah suatu fungsi dari N, di mana anggota himpunannya itu terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya ke R. Nah, artinya setiap bilangan asli 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu dipasangkan dengan bilangan real. Karena hasil bilangan real, maka disebut sebagai barisan bilangan real. Nah, selanjutnya, jika X sama dengan N ke R, suatu barisan, jadi notasi ini menyatakan bahwa X ini merupakan suatu barisan yang memetakan bilangan asli ke dalam bilangan real
maka X sama dengan X1, X2, X3, dan seterusnya sama dengan Xn, sama dengan Xn, di mana N-nya ini anggota bilangan asli. Nah, jadi X1 itu merupakan suku pertama, X2 suku kedua, X3 suku ketiga, dan seterusnya. Dengan Xn sama dengan Xn disebut unsur ke N dari X. Nah, jadi ini penjelasan ini menjelaskan bahwa setiap anggota barisan dinamakan suku atau unsur. Misalnya itu ada 2, 4, 6, 8, dan sebagainya. Di mana 2 itu unsur pertama, unsur kedua, dan unsur seterusnya. Nah, kemudian range dari X adalah Xn, di mana N-nya ini anggota bilangan asli. Artinya, range itu merupakan himpunan seluruh nilai yang muncul dalam barisan. Nah, selanjutnya kita dapat melihat contoh barisan. Nah, contoh pertama, itu terdapat X sama dengan min 1,1, min 1,1. Jadi nilainya itu bergantian antara min 1 dan 1. Nah, Rx-nya itu sama dengan min 1,1. Kemudian ada contoh kedua. Nah, contoh kedua ini polanya juga sama dengan contoh yang pertama, tetapi angkanya dimulai dari 1, bukan min 1. Kemudian contoh ketiga ini merupakan barisan Fibonacci, di mana X1 sama dengan 1, Z2 sama dengan 1, Zn sama dengan Zn dikurang 2, tambah Zn dikurang 1. Nah, jadi setiap suku diperoleh dari jumlah 2 suku sebelumnya. Itulah yang disebut sebagai barisan Fibonacci. Nah, contoh keempat ini merupakan barisan konstan. Barisan konstan itu merupakan barisan yang semua suku nilainya itu bernilai sama. Makanya disebut konstan karena ia tidak berubah. Nah, bisa dilihat per contohnya di mana U itu sama dengan 7,7,7 dan seterusnya. Jadi nilainya itu sama dan tidak berubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyajian barisan. Nah, jadi barisan itu dapat dituliskan dengan 3 cara. Yang pertama, kita menuliskan beberapa unsur pertamanya dan berhenti sampai polanya kelihatan. Nah, penyajian yang kedua, kita menuliskan rumus unsur ke N dari barisan tersebut. Nah, yang ketiga itu menuliskan rumus unsur ke N secara rekursif. Nah, kalau contoh penyajian barisan yang pertama itu kita dapat lihat di nomor 1 dan 2. Nah, ini merupakan menuliskan beberapa unsur pertamanya dan berhenti sampai polanya kelihatan. Ini kan polanya itu kelihatan nih. Kalau kita tambah 1 dan seterusnya. Selanjutnya, penyajian yang kedua itu dapat kita lihat di yang ini, yang di ketiga, di mana menuliskan rumus unsur ke N dari barisan tersebut. Jadi kita berikan semisal kayak N kurang 2, N kurang 1, gitu. Zn sama dengan Zn kurang 2. Nah, kemudian penyajian yang ketiga ini kita juga dapat dilihat pada contoh Fibonacci. Itu dalam bentuk begini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operasi barisan. Nah, jadi terdapat sebuah definisi yang mengatakan bahwa jika diberikan barisan bilangan real X sama dengan Xn, Y-nya itu sama dengan Yn, dan Z-nya sama dengan Zn, dengan Zn itu tidak sama dengan 0 untuk semua N elemen bilangan asli. Maka, yang pertama itu ada penjumlahan. Nah, di mana X ditambah Y sama dengan Xn ditambah Yn. Artinya, suku yang sejenis itu kita jumlahkan.
Selanjutnya yang kedua, yaitu pengurangan, di mana X dikurang Y sama dengan XN dikurang YN. Yang ketiga ada perkalian, X dikali Y sama dengan XN dikali YN. Yang keempat ada CX sama dengan C dikali XN untuk setiap C elemen bilangan real. Nah, yang keempat ini ada pembagian di mana X per Z sama dengan XN per ZN ini dilakukan per suku. Syaratnya itu ZN-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya yang keenam ada limit barisan. Yang keenam ini ada akar barisan, yaitu akar X sama dengan akar XN, asalkan XN-nya lebih besar sama dengan 0 untuk semua N elemen asli. Jadi akarnya itu diambil pada setiap suku. Nah, di sini terdapat beberapa contohnya. Jadi ini tadi contoh penjumlahannya. Ini ada contoh pengurangan. Selanjutnya contoh perkalian. Ini ada contoh pembagian. Kalau yang ini tadi perkalian skalar, ini pembagian dan contoh akar barisan. Nah, di sini dikatakan bahwa jika Z sama dengan 0,2,0 hingga 1 ditambah min 1 pangkat N, maka X per Z itu tidak terdefinisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai limit barisan. Nah, jadi terdapat sebuah definisi yang mengatakan bahwa misalkan X sama dengan XN, barisan bilangan real. Nah, bilangan real X ini disebut limit X dan dinotasikan dengan limit X sama dengan limit N menuju tak hingga XN sama dengan limit XN sama dengan X. Nah, jadi limit itu merupakan nilai yang didekati oleh suku-suku barisan ketika N-nya semakin besar. Nah, rumus ini atau persamaan ini menjelaskan bahwa saat N-nya menuju tak hingga, suku ke N itu mendekati X. Nah, selanjutnya jika untuk setiap bilangan real epsilon lebih besar 0, terdapat bilangan asli K sama dengan K epsilon. Nah, sehingga untuk setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan K, itu akan berlaku Xn elemen di epsilon X. Nah, jadi jika satu barisan mempunyai limit, maka dikatakan barisan tersebut konvergen. Dan jika tidak memiliki limit, maka dikatakan barisan itu divergen. Nah, konvergen itu sendiri artinya memiliki limit yang jelas, sedangkan divergen berarti tidak menuju satu nilai tertentu. Nah, kalau contoh konvergen itu, kalau contoh divergen itu kayak yang tadi, yang min 1,1, min 1,1 dan seterusnya. Jadi ia tidak mendekati angka tertentu, maka dikatakan divergen. Selanjutnya kita masuk ke dalam teorema 1. Nah, teorema ini menjelaskan 4 cara berbeda yang sebenarnya memiliki arti sama. Dengan mengingat definisi nilai mutlak satu bilangan dan definisi P epsilon X, maka dapat dibuktikan karakteristik barisan konvergen berikut. Nah, jadi teorema karakteristik barisan konvergen. Jika diberikan barisan bilangan real X sama dengan Xn dan X-nya itu anggota elemen R, maka pernyataan-pernyataan berikut ekivalen. Nah, di mana pernyataan yang pertama, ia mengatakan bahwa X konvergen ke X. Artinya, limit Xn itu sama dengan
X. Nah, pernyataan yang kedua, untuk setiap perkiraan titik X dengan jari-jari epsilon, yaitu V epsilon X, terdapat bilangan asli K sama dengan K epsilon. Sehingga untuk setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan K, berlaku Xn, elemen V epsilon X. Jadi, mulai dari indeks tertentu, semua suku itu berada dekat dengan X. Nah, selanjutnya yang ketiga, untuk setiap bilangan real epsilon lebih besar 0, terdapat bilangan asli K sama dengan K epsilon. Sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K, berlaku X dikurang epsilon, lebih kecil Xn, lebih kecil X ditambah epsilon. Nah, jadi artinya semua sukunya ini akhirnya masuk ke dalam selang X dikurang epsilon, X ditambah epsilon. Nah, yang keempat itu, untuk setiap epsilon lebih besar 0, terdapat bilangan asli K sama dengan K epsilon. Sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K, berlaku Xn dikurang X lebih kecil epsilon. Nah, jadi jarak suku ke N terhadap limit semakin kecil. Nah, definisi ini paling sering digunakan, yang definisi keempat. Selanjutnya kita masuk ke dalam teorema 2. Jadi teorema 2 atau ketunggalan limit. Nah, jadi dikatakan bahwa satu barisan bilangan real memiliki paling banyak satu limit. Artinya, satu barisan itu tidak mungkin mempunyai dua limit yang berbeda. Misalnya, tidak mungkin limit xn sama dengan 2 dan sekaligus limit xn sama dengan 5, karena limit itu harus tunggal. Nah, jadi pesan di teorema ini, jika suatu barisan konvergen, maka limitnya pasti unik. Selanjutnya kita lihat bukti dari teorema 2. Nah, di sini dikatakan bahwa misal X konvergen dengan X1 dan X2 adalah limit X sama dengan Xn. Nah, jadi pada awal pembuktian kita menggunakan metode kontradiksi. Jadi kita menganggap bahwa satu barisan memiliki dua limit yang berbeda, yaitu terdapat X1 dan terdapat X2. Nah, padahal teorema ingin membuktikan bahwa limit itu hanya satu. Jadi, untuk sementara kita asumsikan. Dipegang aku, Cok. Tiba-tiba menjelaskan, Kak. Tiba-tiba Kak lagi keingat hal menyakitkan itu. Dia pernah tuh, anjay. Hilangin rumusnya GPT. Gila. Caranya sunyi dulu. Bisa pause. Ini udah 30 menit ya. Dengan barisannya atau sama. Kilo nak lolut pier. Mecek-mecek juga mecek-mecek. Satu, dua. Melu Kak Maroki, tapi merjelas deh keyboardmu, anumu, kursormu. Iya, Bapak mana ya? Mana? Ya, saya melanjut. Nah, jadi untuk sementara kita asumsikan limit xn itu sama dengan x1 dan limit xn sama dengan x2. Nah, selanjutnya diberikan sembarang bilangan epsilon lebih besar 0. Nah, jadi epsilon itu merupakan bilangan positif yang sangat kecil. Nah, dalam definisi limit, epsilon ini digunakan untuk mengukur seberapa dekat satu suku dengan limitnya. Karena epsilon yang dipilih sembarang, maka hasil pembuktiannya nanti berlaku untuk semua epsilon positif. Nah,
Karena sudah diberikan sebarang bilangan real, maka terdapat bilangan asli K1 dan K2 sedemikian hingga xn dikurang x1 lebih kecil epsilon per 2 untuk setiap n lebih besar sama dengan K1 dan xn dikurang x2 lebih kecil epsilon per 2 untuk setiap n lebih besar sama dengan K2. Nah, jadi kalimat ini menjelaskan bahwa karena limit xn itu sama dengan x1, maka berdasarkan definisi limit terdapat satu bilangan indeks K1. Nah, demikian pula dengan x2 yang sama dengan x2, dengan limit x2 sama dengan x2, terdapat suatu indeks K2. Artinya, setelah melewati indeks tertentu, semua suku akan dekat dengan limit masing-masing. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, karena X1-nya tadi adalah limit, maka kita mulai dari indeks K1. Kita mulai dari indeks K1, semua suku berada dalam jarak epsilon per 2 dari X1. Dengan kata lain, suku-suku barisannya itu sangat dekat dengan X1. Nah, kemudian hal yang berlaku terjadi dengan X2-nya. Kita mulai dari indeks K2, semua suku itu sangat dekat dengan X2. Selanjutnya, jika dipilih K sama dengan maks K1, K2, jadi diperoleh K merupakan bilangan asli dengan K lebih besar sama dengan K1 dan K lebih besar sama dengan K2. Nah, jadi dipilih nilai terbesar antara K1 dan K2, tujuannya itu agar syarat pertama dan keduanya itu berlaku secara bersamaan. Nah, karena K ini merupakan nilai maksimum, maka secara otomatis K itu lebih besar sama dengan K1. K lebih besar sama K1 dan K lebih besar sama dengan K2. Nah, selanjutnya, jika N adalah sebarang bilangan asli N lebih besar K, maka X1 dikurang X2 sama dengan X1 dikurang Xn ditambah Xn dikurang X2 lebih kecil sama dengan X1 dikurang Xn ditambah Xn dikurang X2 sama dengan Xn dikurang X1 ditambah Xn dikurang X2 itu lebih kecil epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, jadi kita ambil sambaran indeks yang lebih besar atau sama dengan K. Karena K memenuhi dua syarat sebelumnya, maka kedua pertidaksamaannya itu berlaku secara sekaligus. Nah, kemudian kita lihat ini merupakan trik aljabar yang sering digunakan dalam pembuktian, yaitu ditambahkan dan dikurangi Xn. Nah, karena X1 dikurang X2 sama dengan X1 dikurang Xn ditambah Xn dikurang X2, jadi kita akan menggunakan sifat segitiga. Ini merupakan sifat segitiga, yaitu A ditambah B lebih kecil sama dengan A ditambah B. Nah, karena tadi X1 dikurang Xn itu lebih kecil epsilon per 2, dan Xn dikurang X2 ini lebih kecil epsilon per 2, maka jika dijumlahkan kita akan memperoleh X1 dikurang X2 lebih kecil epsilon. Nah, jadi untuk sembarang bilangan real epsilon lebih besar 0, diperoleh 0 lebih kecil X1 dikurang X2 lebih kecil epsilon. Akibatnya, X1 dikurang X2 sama dengan 0, yang hanya dipenuhi oleh X1 dikurang X2 atau X1 sama dengan X2. Nah, jadi karena epsilonnya ini dibuat sekecil mungkin, maka satu-satunya kemungkinan yaitu ini, X1 dikurang X2 sama dengan 0. Nah, karena nilai mutlak bernilai 0 hanya jika isi mutlaknya 0. Jadi, X1 sama dengan X2, artinya dua limit yang diasumsikan berbeda ternyata
sama, maka terbukti limit barisan bersifat tunggal. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh 1. Nah, contoh 1, barisan X sama dengan XN sama dengan 1 per N adalah konvergen dengan limit X sama dengan 0. Nah, jadi barisan yang diberikan itu merupakan 1, seperdua, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Nah, semakin besar N, semakin kecil nilai pecahannya. Dan nilainya juga itu semakin mendekati 0. Nah, di sini diketahui Xn sama dengan 1/n dan X sama dengan 0. Jadi pada pembuktian limit, kita harus menentukan yang pertama, bentuk suku Kn, yang kedua, nilai limit yang dibuktikan. Nah, kan di sini Xn itu sama dengan 1/n dan X-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya, eh, jarak Xn dikurang N sama dengan 1/n dikurang 0 sama dengan 1/n sama dengan 1/n. Agar 1/n lebih kecil epsilon, maka haruslah n lebih besar 1/epsilon. Nah, jadi kita akan menghitung jarak antara suku ke n dan limit, karena 1/n selalu positif, jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, kemudian tujuannya ini adalah untuk membuat jarak lebih kecil dari epsilon. Nah, jadi dari 1/n lebih kecil epsilon itu, kita akan memperoleh n lebih besar 1/3 epsilon. Nah, kemudian di sini ada bukti, diberikan sembarang bilangan real epsilon lebih besar 0, dipilih K sama dengan K epsilon, bilangan asli terkecil yang lebih besar 1/3. Nah, jadi K ini dipilih sebagai bilangan bulat pertama yang lebih besar dari 1/epsilon. Jika jika n sebarang bilangan asli dengan n lebih besar sama dengan K, maka 1/K lebih kecil sama dengan 1/K lebih kecil epsilon. Artinya, karena n-nya ini lebih besar dari K, maka ia akan menghasilkan bentuk seperti ini. Akibatnya, Xn dikurang X sama dengan 1/n dikurang 0 sama dengan 1/n sama dengan 1/n lebih kecil epsilon. Nah, definisi limitnya terpenuhi. Jadi dapat dibuktikan bahwa 1/n itu sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh kedua. Nah, di sini dibuktikan bahwa limit 2 tambah 1 per n kuadrat ditambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi kita ingin menunjukkan bahwa ini itu akan mendekati 2. Nah, dalam hal ini xn sama dengan 2 ditambah 1/n kuadrat ditambah 1 dan x sama dengan 2. Jadi, kita akan menentukan suku ke n, baru limitnya itu akan kita uji. Nah, untuk sebarang bilangan asli n berlaku, mutlak xn dikurang x sama dengan mutlak 2 ditambah 1/n kuadrat ditambah 1 dikurang 2 sama dengan 1/n kuadrat ditambah 1 lebih kecil 1/n. Nah, jadi angka 2 ini akan saling inverse, sehingga ia akan mensisakan 1/n kuadrat ditambah 1. Nah, jadi jika diberikan sebarang bilangan real epsilon lebih besar 0, maka dapat dipilih K sama dengan K epsilon, bilangan asli terkecil yang lebih besar dari 1/epsilon. Nah, jadi ini langkah yang sama dengan contoh yang pertama. K sama dengan K epsilon sama dengan bilangan asli terkecil yang 1/epsilon. Sehingga kita peroleh K lebih besar, K elemen N, dan K lebih kecil 1/epsilon atau 1/K lebih kecil epsilon. Nah, jika N ini merupakan sebarang bilangan asli dengan N lebih besar sama dengan K, maka 1/n kuadrat ditambah 1 lebih kecil 1/n, dan 1/n lebih kecil sama dengan 1/K/epsilon. Nah, karena semuanya ini memenuhi
Karena semuanya lebih kecil dari epsilon, maka syarat limitnya itu terpenuhi. Akibatnya, terbukti bahwa mutlak xn dikurang x sama dengan mutlak 2 ditambah seper n kuadrat ditambah 1 lebih kecil 2 sama dengan mutlak seper n kuadrat ditambah 1 sama dengan seper n kuadrat tambah 1 lebih kecil seper n lebih kecil sama dengan seper n lebih kecil epsilon. Nah, jadi terbukti nih bahwa limit 1 per n kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi bagian pecahannya itu menuju 0. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh ketiga, yaitu barisan X sama dengan XN sama dengan C konvergen ke C. Nah, jadi ini merupakan barisan konstan yang semua sukunya itu sama, yaitu C, 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 dan seterusnya. Nah, jadi diberikan sebarang bilangan real epsilon lebih besar 0, jadi kita memulai pembuktian definisi limit. Nah, dipilih bilangan asli K sama dengan 1, jadi kita tidak perlu mencari K yang lebih besar, karena sejak awal semua sukunya itu sudah sama dengan C. Nah, jika N adalah sebarang bilangan asli dengan N lebih besar sama dengan K, maka mutlak Xn dikurang C sama dengan mutlak C dikurang C sama dengan 0 lebih kecil epsilon. Nah, karena setiap sukunya itu memang C. Nah, ini 0 lebih kecil epsilon, karena epsilon itu selalu positif. Nah, jadi limit xn sama dengan C atau barisan X itu konvergen ke C. Nah, jadi jarak setiap limit itu akan selalu 0. Maka barisannya itu konvergen ke C. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh 4. Nah, berdasarkan teorema ketunggalan limit baris dan definisi limit barisan, diperoleh yang pertama, jika suatu barisan konvergen ke L, maka barisan tersebut tidak konvergen ke M untuk sebarang M tidak sama dengan L. Nah, jadi ini merupakan konsekuensi langsung dari teorema ketunggalan limit. Limitnya itu hanya satu. Kemudian, limit X sama dengan limit Xn tidak sama dengan X jika ada bilangan real epsilon 0 lebih besar 0. Sehingga untuk sebarang bilangan asli K, terdapat bilangan asli N0 dengan N0 lebih besar sama dengan K dan mutlak X N0 dikurang K lebih besar sama dengan epsilon 0. Nah, jadi ini merupakan negasi dari definisi limit. Artinya, walaupun kita memilih indeks sebesar apapun, masih ada suku yang jauh dari X. Maka X ini bukan limit. Nah, selanjutnya yang ketiga, barisan Y dikatakan divergen jika Y tidak konvergen ke bilangan real manapun. Barisan Y dikatakan divergen jika untuk sebarang Y itu elemen real berlaku limit Y tidak sama dengan Y. Nah, ini artinya divergen itu berarti tidak mempunyai limit real atau limit asli. Kemudian pembuktian contoh 4. Di sini terdapat limit seper N tidak sama dengan 4. Jadi kita ingin membuktikan bahwa 4 ini bukan limit 1 per N. Nah, jadi yang pertama kita pilih bilangan real epsilon 0 lebih besar 0. Jadi kita pilih suatu jarak tetap dari angka 4. Nah, biasanya yang dipilih itu 1. Nah, kemudian diberikan sebarang bilangan asli K. Jadi, K ini bebas, bisa 10, 100, 1000 maupun lebih besar lagi. Nah, kemudian dipilih bilangan asli N 0 sama dengan, jadi kita akan mencari indeks yang memenuhi N0 itu lebih besar sama dengan K. Nah, dengan N0 lebih besar sama dengan K, dan mutlak Xn0 dikurang K lebih besar sama dengan epsilon 0, artinya masih ada suku yang jaraknya minimal epsilon 0 dari 4. Jadi suku-suku tidak pernah benar-benar mendekati 4. Nah, jadi kesimpulannya, karena selalu ada suku yang jauh dari 4, maka limit seper N tidak sama dengan 4, walaupun sebenarnya
limit 1/n itu sama dengan 0, sehingga 4 ini memang bukan limitnya. Baik, itu saja penjelasan saya terkait pemahaman saya mengenai barisan dan limit barisan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam menjelaskan materi yang telah saya pahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapus nih. Diga? Masih. Ah, kecil. Masa tuh kayak mau coba ka kerja itu semua kerja jangan ngama aku ntar tugas mau kerja kacil di sini pian nasi. Kalau jangan aku nasi mau aku mau aku tuh nasi makan sisir kayak ini.